Pada kesempatan kali ini kami akan membahas wujud Titan Eren yang paling baru ini, atau bisa dibilang wujud terakhir Eren dalam melaksanakan misi akhir sebelum Attack on Titan tamat dan mengakhiri perjalanannya. Jadi apa sajakah itu? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Halusigenia. Sebelumnya terima kasih pada Eren Mikasa _22 yang telah memberitahu kami. Oke, lanjut. Jadi teori pertamanya adalah halusigenia. Apa itu? Halusigenia adalah genus hewan yang telah punah. Fosilnya berasal dari masa Kambrium pertengahan. Maksud dari masa Kambrium sendiri adalah periode pada skala waktu geologi yang dimulai pada tahun sekitar 542 kurang lebih 1,0 juta tahun yang lalu di akhir Eon Proterozoikum dan berakhir pada sekitar 488,3 kurang lebih 1,7 juta tahun yang lalu dengan dimulainya periode Ordovisium. Saya kurang tahu tentang sejarah masa-masa periode. Yang jelas kami mendapatkan gambaran yang kami butuhkan dalam teori Attack on Titan ini. Pertama, halusigenia ini dilihat dari gambarnya ini sangat mirip dengan makhluk aneh yang ditemui Ymir di dalam pohon ketika ia terjatuh ke dalam air dan merubahnya menjadi Titan pertama. Dan soal tahun dijelaskan bahwa halusigenia sudah ada sejak berjuta-juta tahun yang lalu, alias waktunya sudah cukup lama. Sedangkan jika melihat garis waktu cerita Attack on Titan, Ymir sudah menjadi budak di dunia kematian dan menunggu selama kurang lebih 2000 tahun. Yang artinya dalam masalah waktu ini juga adalah sejarah yang panjang. Oke, kita lanjut penjelasannya. Nama untuk genus ini diciptakan oleh Simon Conway Morris. Stephen Jay Gould pada awalnya menganggap halusigenia tidak berkaitan dengan spesies manapun. Namun sebagian besar paleontolog saat ini meyakini bahwa halusigenia berkerabat dengan antropoda modern. Nah, menurut para peneliti atau penemu, ia berkata bahwa makhluk ini tak berkaitan dengan spesies manapun. Ini juga menjelaskan kenapa sepanjang cerita Attack on Titan ini tak dijelaskan nama dan apa makhluk yang ditemui Ymir saat itu, dan masih menjadi misteri sampai saat ini. Dan berlanjut, kalau halusigenia ini berkerabat dekat dengan antropoda modern. Nah, apa itu antropoda? Antropoda adalah filum yang paling besar dalam dunia hewan dan mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan hewan sejenis lainnya. Antropoda biasa ditemukan di laut, air tawar, darat, dan lingkungan udara, termasuk berbagai bentuk simbiosis dan parasit. Jadi kesimpulannya bahwa makhluk yang bernama halusigenia ini adalah filum yang paling besar dalam dunia hewan. Dan jika dihubungkan pada Attack on Titan, ini menjelaskan kalau wujud Titan Eren adalah yang paling besar baik sebagai makhluk di laut, air, tawar, darat, dan udara. Artinya wujud Titan Eren adalah yang paling besar selama Titan itu ada, mengalahkan Titan Rothress dan juga Titan Ymir sang pendiri. Dalam berbagai sumber yang kami dapatkan dalam suatu pembahasan bahwa makhluk ini juga disebut cacing yang kehilangan kepalanya. Mungkin karena bentuknya mirip cacing dan kepalanya seperti tidak ada atau bahkan tidak ada. Kalau kalian perhatikan baik-baik, bentuk dari halusigenia ini sangat mirip dengan wujud Titan Eren saat ini, yaitu memiliki bentuk yang mirip kaki untuk menopang tubuhnya. Dan kalau kita kembali lagi ketika Ymir jatuh ke dalam air, jelas terlihat bahwa pada awalnya makhluk tersebut tak mempunyai kepala sama sekali, atau sesuai namanya cacing yang kehilangan kepalanya. Dan ini semakin memperkuat teori ini bahwa wujud inspirasi Titan Eren adalah makhluk yang bernama halusigenia ini. Menurut kami, kenapa dulunya makhluk yang ada di Attack on Titan ini tak mempunyai kepala, sedangkan ketika wujud Eren punya, ini mungkin mempunyai dua kemungkinan. Pertama, makhluk ini seperti parasit yang membutuhkan makhluk lainnya untuk bertahan hidup, sehingga ia bisa melihatnya dalam tubuh orang lain. Atau kedua, ini adalah wujud aslinya ketika ia sudah besar dan menemui tujuan hidupnya, karena Eren sendiri sudah mengerti menggunakan kekuatan Titan, seperti yang dijelaskan Kruger sebelum berubah menjadi Titan. 2. Kekuatan Warhammer Titan. Banyak yang mengirimi kami lewat DM Instagram tentang hal ini, dan ya, kami akan membahasnya. Jadi untuk teori Warhammer Titan sepertinya masuk akal saja, karena sudah kami bahas pada video sebelumnya.
Jika dilihat dari bentuk Titan Eren ini, kan ia tak mempunyai daging sama sekali, kecuali di kepalanya. Logikanya Titan Eren tak mempunyai kelemahan alias tak bisa dihancurkan dengan mudah. Kenapa? Karena ia tak mempunyai daging tengkuk untuk ditebas. Ia hanya mempunyai daging di muka saja. Kalau di tengkuk kami belum yakin, mungkin cuma tulang. Karena kita tahu setiap Titan manapun, baik Titan liar maupun ke-9 Titan, kelemahan mereka ada di tengkuk. Jika tengkuk mereka ditebas, dalam kasus Titan liar mereka akan mati. Dan juga ke-9 Titan itu adalah tempat di mana tubuh manusianya berada. Dan selain itu, dimanapun orang menyerang, mereka akan selalu bisa hidup dan memulihkan diri alias abadi. Kalau pemahamannya sudah begini, sudah ada dua kemungkinan. Pertama, Eren Yeager berada di kepala Titan yang besar itu, yang artinya mereka harus menebas kepala Titan yang super besar itu, sehingga tubuh manusia Eren kelihatan. Atau kedua, Eren tak ada di sana, karena ia memakai kekuatan Warhammer. Kita tahu kekuatan Warhammer dapat menciptakan apapun dari tanah, dan mampu menggerakkan ciptaannya melalui tali penghubung. Dan kalau kalian perhatikan, apakah benda seperti tali ini adalah tali penghubungnya? Ataukah hanya sebuah bagian tulang agar tangan Eren tetap tergantung? Atau mungkin kemungkinan ketiga yang sudah kami bahas, bahwa ia bukan berada di sana, tapi di dunia Path. Ya entahlah, siapa yang tahu. 3. Ular Midgard. Sebelumnya kami sudah membahas dua video yang berhubungan dengan mitologi Nordik. Hanya baru satu doang yang di re-upload. Oke, lanjut. Di sini kami akan membahasnya lagi. Jadi kenapa ular Midgard atau yang kita kenal sebagai Jormungand? Itu karena sejarah Jormungand sendiri sangat mirip dengan keadaan Eren saat ini. Wujud Titan Eren bisa dibilang sangat panjang, bahkan pada chapter 130 kalian tak akan bisa melihat ujungnya, alias kakinya berada. Itulah kenapa sebelumnya kami mengatakan kakinya masih berada di Pulau Paradis. Walaupun hal itu mustahil, dan ya, kalau nggak percaya mungkin kami akan mengatakan kalau kakinya sudah meninggalkan Pulau Paradis, alias sudah berada di tengah lautan. Tapi intinya tetap panjang ya. Dalam kisahnya, Jormungand adalah ular yang sangat panjang hingga melilit bumi dan harus menggigit ekornya sendiri. Dan ketika ia melepas ekornya, Ragnarok akan terjadi. Ragnarok sendiri berarti kiamat dalam mitologi Nordik. Nah, sebelumnya kami sudah membahas hal ini pada video sebelumnya. Jadi ada dua kemungkinan di sini bila dihubungkan pada Attack on Titan. Pertama, jika wujud Titan Eren masih berhubungan dengan mitologi Nordik, seharusnya Titannya jelas sangat panjang. Dan misi Eren sekarang kan adalah meratakan seluruh dunia selain Pulau Paradis. Itu artinya ia akan kembali lagi ke Pulau Paradis dan mungkin menggendong anaknya. Mungkin ya. Yang kami maksud adalah jelas Eren akan mengelilingi dunia ini untuk menghancurkan pulau. Dan kalau Attack on Titan tidak menganut bumi datar, maka persinggahan terakhirnya akan kembali ke Pulau Paradis lagi. Atau jangan-jangan Eren malah berakhir pada pulau terakhir yang akan ia hancurkan. Ya, siapa yang tahu? Karena kemungkinan pertama ini juga berhubungan pada video sebelumnya. Kalau Ymir menunggu selama 2000 tahun, adalah Eren yang ingin menyelamatkan dirinya. Sama seperti filosofi Jormungand yang menggigit ekornya. Karena Eren sendiri adalah pewaris dari Founding Titan, ia datang untuk menemui bagian dari dirinya yang dikatakan sebagai budak. Dan ketika Eren memberi kebebasan kepada Ymir, itu sama halnya dengan melepaskan ekor Jormungand itu sendiri. Dan memang benar, setelah itu baik dari mitologi Nordik dan Attack on Titan, Ragnarok atau kiamat dunia beneran terjadi. Atau kedua, yang sangat mustahil untuk dibayangkan, kalau wujud baru Titan Eren bisa memanjang sampai mengitari dunia ini. Ya, siapa yang tahu? Oke, mungkin itu saja 3 teori untuk pembahasan perubahan wujud Titan Eren. Jika ada masukan dan tambahan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.